Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kalau kita masuk ke dalam Idul Fitri itu dikatakan hari kemenangan. Kita biasa dengar hari kemenangan ya. Sebenarnya ini enggak sebenarnya benar. Ini harus diluruskan. Karena kemenangan yang kita ucapkan itu seakan-akan kita udah menang. Padahal melawan hawa nafsu ini dan ibadah itu gak ada putusnya. Artinya setelah keluar dari Ramadan kita sebenarnya belum menang juga. Karena melawan hawa nafsu lalu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan itu gak putus sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemenangan ini sebenarnya kurang tepat. Kalau kita udah menang nih, udah puasa di siang hari, malam tarawih, tadarus, menang, akhirnya makannya gak tanggung-tanggung. Pagi makan opor, jam 9 opor lagi, jam 11 opor, udah menang. Akhirnya kolesterol besoknya. Jadi menang ini itu bahasa setan. Karena setan ini menggoda manusia terus sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat minal aidin wal faizin itu lebih tepat diartikan semoga kita menjadi orang yang kembali ke dalam fitrah. Wal faizin itu di dalam Al-Quran disebut lebih dari 20 kali kalimat-kalimat faizin atau fauz. Itu semua menunjuk kepada diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu artinya semoga kita kembali ke dalam fitrah, diampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita termasuk orang yang diampuni dosa dan kesalahan kita dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat dikatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya arti kemenangan. Jadi kita jangan menafsirkan bahwa kita masuk Idul Fitri ini kita udah menang melawan setan. Setan ini gak ada liburnya. Jadi kita itu digoda terus oleh setan sampai menjelang wafat juga masih digoda terus. Makanya kita harus waspada bahwa Ramadan ini atau bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah ini yang harus kita camkan di dalam kehidupan kita di luar Ramadan sampai kembali lagi di bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini materinya yang kedua,
firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, siapa saja yang mengatakan Tuhan kami Allah. Jadi kalau kita katakan, bukan kita ucapin Allah, 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 tapi Rabbun Allah itu artinya kita menghambakan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Yang kedua, kita turut atau nurut aturan Allah Subhanahu. Allah maunya kita puasa, kita puasa. Allah maunya kita sholat tarawih, sholat subuh berjamaah, kita sholat. Allah perintahkan kita sholat sunnah, kita kerjakan sunnah. Ini orang yang dikatakan Rabbun Allah. Yang ketiga, yang dikatakan Rabbun Allah itu adalah semua aktivitas kita dari tidur sampai tidur lagi, itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kerja karena Allah, kita makan karena ini, kita minum karena Allah. Jadi jangan sangka nih, orang mungkin ada yang puasa hari ini itu karena Allah juga. Tapi kalau kita minum ini Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita ingat ini nikmat dari Allah, itu pahalanya besar juga. Setelah kita minum Alhamdulillahirabbil, karena banyak saudara kita nih di Gaza sekarang sulit mendapatkan air. Wah, kita di sini air melimpah, betul. Itu yang namanya aqua, bukan aqua apa itu gelas air mineral, jangan mereknya deh ya. Air mineral nggak habis-habis, betul kan? Di sini berapa kantong di sana? Di tempat kita, di masjid-masjid di mana saya ngajar, di mana kita imam, Ustaz, itu air kagak habis-habis. Datang lagi, luar biasa. Makanya kalau kita minum, kita ingat saudara-saudara kita, itu banyak yang juga kesulitan mendapatkan air besi. Nah, ini makanya orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan atau keberhasilan, dia tetap istiqomah. Istiqomah artinya dia terus-menerus, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, baik dalam perjalanan maupun di dalam perjalanan, baik dalam keadaan ini dan seterusnya, tetap istiqomah. Jadi kalau ada dulu seorang ulama, dia baca Al-Quran setiap hari 1 juz, itu malam pengantinnya tetap 1 juz. Malam pengantin, tahu malam pengantin? Jadi baru pengantin baru, tetap dia baca satu juz. Nah, kita bukan malam pengantin aja lupa gitu ya. Ini malam pengantinnya tetap istiqomah. Dalam keadaan sakit tetap juga baca Al-Quran. Jadi dalam ayat, dalam hadis dikatakan ahabul a'mal indallahi dawamuha wa inqalha. Sebaik-baik amal itu adalah yang terus-menerus. Nah, ini katakan istiqomah. Walaupun sedikit, makanya kita ini orangnya lemah. Makanya kita ambil kekuatan kita ini, sholat duhanya mungkin 4 rakaat cukup atau 2 rakaat, tapi nggak putus-putus. Dibandingkan dengan kita sholat 8 rakaat hari ini, besok dan seterusnya, minggu depan lemes. Ada kata usah sholat dah. Nah, itu nggak istiqomah. Yang kedua, istiqomah kata ulama itu menutup amal-amal baik kita dengan amal baik yang lain. Nah, contohnya kita luput sholat duha. Sholat duha kita luput hari ini, ya Allah, nggak sholat duha. Akhirnya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hartanya untuk menutup sholat duha yang dia tinggalkan. Jadi dia kerjakan amal yang lainnya dari kebaikan untuk menutupi amal yang biasa dia lakukan, tapi dia lupa atau luput atau lain dalam keadaan sibuk. Nah, contohnya itu sholat witir, taruhlah malam kita nggak sholat witir, aduh nggak sholat witir, kesiangan sholat tahajud juga kesiangan. Di pagi harinya dia kasih beberapa anak fakir miskin, anak yatim,
untuk menutupi amal kebaikan yang dia tinggalkan semalam. Nah, ini bukannya menutupi kejahatan ya. Kalau dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan ikutilah perbuatan buruk kita. Jadi buruk kita nih, dosa-dosa kita dengan perbuatan baik. Nah, kalau ini orang yang istiqomah, itu perbuatan baik yang dia tinggalkan, dia ikuti dengan perbuatan baik yang lainnya untuk menutupi perbuatan baik yang dia luput darinya. Nah, ini istiqomah. Bahkan ulama mengatakan boleh dikodok, gitu ya. Dikodok. Misalnya kita tahajud semalam lupa, besok malam kita kodok. Yang biasa 4 rakaat jadi 8 rakaat. Yang 4 rakaatnya kita kodok di tahajud yang malam sebelumnya dan seterusnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat kepadanya. Orang yang mengatakan Tuhan kita Allah, lalu istiqomah, turun malaikat. Silih berganti itu malaikat turun membisikkan kepada orang-orang yang istiqomah. Makanya orang yang istiqomah ini hidupnya tenang. Walaupun ada masalah, hidupnya tetap tenang. Siapa yang gak punya masalah? Ini jamaah punya masalah semua. Punya masalah semua. Jadi orang miskin punya masalah, masalahnya mencari rizki. Orang kaya punya masalah gak? Punya masalah. Kebanyakan harta bingung juga. Didatengin orang setiap hari. Betul ya? Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Wah, pusing tadi. Belum datang lagi 1 menit, 2 menit, 1 jam, datang lagi orang. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ini itu urusan banyak. Jadi semua manusia punya masalah. Jadi jangan anggap orang kaya gak punya masalah. Banyak masalahnya. Orang miskin masalah cuma satu, bagaimana cari makan buat besok. Orang kaya masalahnya lebih dari 10. Belum cicilan mobil, belum bayar karyawannya, belum ini, belum pembantu. Wah, semuanya. Para miskin punya pembantu kan? Nggak mikirin pembantu dan lain sebagainya. Walhasil semua orang punya masalah, dan masalah terbesar yang diujikan oleh Allah kepada manusia adalah para nabi dan rasul. Jadi orang yang istiqomah ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Lalu dia bisikan, Allah takhafu wa la tahzanu, gak usah takut, gak usah sedih. Dibisikin terus. Makanya orang yang bertakwa itu hatinya tenang, apapun yang dihadapi tenang. Nah, contohnya begini, ada orang yang caci maki kita, ada yang fitnah kita, ada yang gak suka sama kita. Jadi kalau orang yang mudah dikategorikan ini ayat, dia tenang aja. Bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang fitnah, dia bersyukur, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang pertama, dosa kita itu hilang dan dilempar kepada orang yang memfitnah. Itu satu yang pertama tuh. Jadi dosa kita itu hilang, dilempar atau ditransfer kepada orang yang memfitnah. Yang kedua, kalau kita sabar, kita dapat pahala yang besar. Orang yang sabar terhadap apa saja yang diturunkan kepada dirinya, kalau dia sabar, itu sabar pahalanya nggak ada batasnya. Kalau ulama itu mengatakan yang ketiga, dia yang pertama sadar bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dosanya itu dihapus oleh Allah dan dipindahkan kepada orang yang fitnah. Yang ketiga, pahala sabar luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalau ulama yang besar atau orang yang udah tingkatannya
makrifatullahnya luar biasa, dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi hadiah kepada orang yang memfitnahnya. Bisa apa enggak? Ini udah fitnah kita kasih hadiah. Itu tingkatan para nabi dan rasul. Kenapa? Karena hakikatnya dia mengurangi dosa kita, dia memberikan pahala kepada kita tanpa kita susah-susah. Yang ketiga juga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Orang yang kayak gini harus dikasih beras nih. Udah fitnah kita tuh, dikasih duit juga. Alhamdulillah. Jadi kalau orang yang paham kayak gitu, jadi orang yang memfitnah, mencaci maki atau yang tidak suka dengan kita, itu bahkan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan datang dirinya kita mendapatkan pahala yang kita nggak pakai susah-susah. Tapi kalau kayak gini biasanya tingkatannya para wali. Jadi kalau jamaah ada orang yang nggak suka, yang memfitnah, mencaci maki, lalu berbuat baik, nah itu adalah orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini terjadi kepada Abu Bakar Siddiq. Di dalam Al-Quran dikatakan wal ya'fu wal yasfahu. Abu Bakar itu anaknya namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah difitnah oleh seseorang yang mana ini seseorang dari sejak dia kecil dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya masih, tapi dalam keadaan kekurangan. Abu Bakar konglomerat, sejak kecil dikasih nih bulanannya, taruhlah 5 juta ya, 5 juta setiap bulan, 5 juta. Udah gede, anaknya Abu Bakar nikah dengan Nabi, difitnah. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya akan kasih lagi itu orang. Udah dikasih dari kecil, keluarganya semuanya. Udah gede ikutin fitnah juga. Anak gua namanya Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Turun ayat tegur kepada Abu Bakar As-Siddiq, wal ya'fu wal yasfahu, dan maafkanlah dan berlapang dada. Bukan hanya maafin doang, karena ada orang yang maafin enggak lapang dada. Gua maafin dulu, tapi males dah gua hubungan malu. Ada kakak lagi dah bantu-bantu. Sampai kiamat juga gak bakal bantu. Itu belum wal yasfahu, lapangnya dadanya belum. Tapi kalau Abu Bakar wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kau gak suka diampuni dosa? Kata Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Oh ya Allah, langsung dikasih lagi. Padahal itu orang udah fitnah anaknya dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita Pak boro-boro ngasih dari kecil gitu. Belum pernah ngasih, sumpah gua gak akan kasih dia. Emang pernah ngasih? Kagak. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini semua peristiwa dalam sahabat Nabi itu sudah terjadi semuanya. Wa abshiru, orang yang mengatakan Tuhan kita Allah, kita tunduk terhadap aturan Allah, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, terus kita istiqomah terus di jalan Allah ini, beri kabar gembira kepada mereka bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu. Baca ini Al-Quran karena Al-Quran ini adalah warisan yang sangat berharga dari Allah kepada umat pilihan, yaitu umat Nabi besar Muhammad SAW. Dibaca, lalu kita pelajari sedikit-sedikit. Walaupun panjang waktu kita, memang kita ini hidup untuk belajar Al-Quran terus, nggak putus-putus sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim terhadap dirinya. Disuruh baca Al-Quran nggak mau, disuruh mengkaji Al-Quran nggak mau juga, disuruh buka nggak mau itu, disuruh sholat dia nggak sholat. Itu orang yang zalim terhadap dirinya. Disuruh puasa siang-siang rokok kopi.
Ada singkong pagi-pagi, padahal bulan Ramadan. Siang-siang duduk di warteg, kakinya diangkat, minum teh manis, makan sambal balado. Padahal itu bulan Ramadan. Ada yang mampir ke Padang, itu warung-warung kemarin ditutup semua. Ditutup semua, banyak itu kaki-kaki yang bergelantungan. Itu makan, itu zolim li nafsi. Kalau di warung-warung nggak kelihatan. Di pasar induk, itu nggak pakai aling-aling lagi. Itu kalau jamaah melihat bukan bulan Ramadan di pasar induk, itu orang siang-siang minum es, bluk. Ada minum teh itu, ada teh manis. Kita lihat dua orang pada nggak puasa. Zalimun li nafsi. As-salatu khairum minan naum, gitu ya. Ada tapi orang pada mesti ngorok aja enak, padahal samping masjid rumahnya, tapi bukan di sini. Ini udah sholat dari jam 4 udah sholat. Tapi saya masuk kemarin tadi pada kesian. Tadi belum ada orang sini. Ada cuma beberapa aja. Amin. Rabbal alamin. Zalim li nafsi wa minhum muqtasid. Ada yang pertengahan, kerjain amal baik tapi dosa juga masih rada-rada suka. Hadir maulid, hadir paling depan. Dangdut paling depan juga. Dia lihat maulid dan hadir senang. Ada dangdut juga dia kejar. Siapa penyanyinya? Si Ono, benar. Yapin lagi lecah 5.000-an buat nyawer. Nah ini namanya muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ada juga yang selalu bersegera dalam kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia senang melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan sebelum waktunya dia udah siap-siap. Nah ini orang yang sabiqum bil khairat. Sebelum maghrib udah ada di masjid. Alhamdulillah. Sebelum Isya nungguin Isya, bayangin dia. Dari maghrib sampai Isya. Biiznillah. Ini orang yang dapat hidayah nih. Mudah-mudahan jamaah semua dapat hidayah semuanya. Itu semua karena izin dari Allah. Kalau nggak ada izin dari Allah, nggak ada dapat hidayah, taufik, nggak bisa juga. Lemes, betul nggak? Tapi karena dapat hidayah, kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang dapat hidayah. Kayak kemarin nih, Ramadan, ada yang itikaf mudah, ada yang susah, ada yang malas, ada yang ini terus macam-macam. Itu semuanya izin atau taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini semua taufik hidayah karena yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga, yang sabiqum bil khairat, yang senang dan bersegera menuju kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Inilah Ramadan yang Allah jadikan kita ini sebagai umat Nabi diberikan pelatihan selama 1 bulan penuh. Itu kalau di perusahaan pelatihan 1 bulan cukup untuk menjadi ahli. Misalnya ahli motong ikan, karena sini Pak Hidayat. Setiap hari suruh potong. Itu sebulan cukup. Kalau yang sebulan kagak bisa juga, ini bebel dah. Susah dah kagak bisa, nggak bakat. Bakatnya cuma menjahit dan lain sebagainya. Jadi menjadi ahli. Jadi selama 3 bulan ini itu pelatihan. Di mana-mana pelatihan itu paling seminggu, 2 minggu. Jarang yang sebulan. Nah ini sebulan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang menjadi hamba Rabbani, hamba ilahi. Bangun sahur, sholat qobliyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, siangnya puasa, luar biasa ya. Malamnya kita menjelang maghrib kita siap-siap berbuka puasa, berdoa, baca zikir asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Betul enggak?
kita syahadat, kita istighfar. Nah, begitu juga selain Ramadan, itu jangan putus kita syahadat, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta surga, minta dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelatihannya ini 30 hari. Sebiyogianya Allah menginginkan 11 bulan setelahnya tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikategorikan orang-orang yang sabiqun bil khairat, dikategorikan orang-orang yang istiqomah dan diberikan kabar gembira dengan surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.